Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Masih semangat belajar? Oke, kakak rasa adik-adik harus tetap semangat belajar ya. Kakak selalu manifesting bahwa kalian ini adalah calon-calon penghuni perguruan tinggi negeri favorit se-Indonesia. So, you have to be excited about this time karena kita akan belajar materi Bahasa Indonesia UTBK. Tentu saja dalam program andalan kita, Smart School, Generasi Smart, Berkarakter Cerdas Ki. Senang sekali kembali bertemu dengan adik-adik untuk pembelajaran kita hari ini. Tentu saja selama 45 menit kemudian kita akan belajar mengenai subtes pemahaman bacaan dan menulis. Jadi siapkan diri adik-adik dan kita langsung saja bahas untuk soal nomor pertama. Oke, jadi untuk soal nomor pertama, ini kita diberikan sebuah teks. Jadi adik-adik harus melihat teksnya terlebih dahulu. Tapi mengingat waktu yang telah diberikan, maka kita harus fokus dulu ke soal yang telah diberikan. Jadi otomatis adik-adik untuk menghemat waktu, kita lihat dulu soalnya, baru kita kemudian cari apa yang dimaksudkan di dalam soalnya. Oke, untuk soal nomor 1, di sini dikatakan penulisan kata yang kurang tepat. Jadi penulisan kata yang kurang tepat. Jadi kalau misalnya untuk penulisan kata yang kurang tepat, ada beberapa hal yang adik-adik harus perhatikan. Apa-apa saja Kak? Jadi yang pertama, untuk kesalahan penulisan kata. Oke, kesalahan penulisan kata. Ada 3 item yang adik-adik harus perhatikan. Jadi yang pertama itu adik-adik lihat dulu dari segi baku. Baku itu apa? Baku itu berarti dalam hal ini sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi misalnya resiko atau risiko. Jadi kalau misalnya kita lihat dari KBBI, yang benar itu kan adalah risiko. Jadi apabila di dalam opsinya dia menuliskan kata resiko, berarti penulisan kata yang salah itu adalah resiko. Nah misalnya, Kak, saya lihat dari A sampai error semuanya baku, Kak. Jadi gimana nih saya mengerjakan soal untuk penulisan kata yang salah? Nah, jadi untuk yang kedua, apabila adik-adik belum mendapatkan jawabannya, adik-adik lihat dari penulisan di. Jadi di itu ada aturannya. Ada yang dipisah, ada yang digabung. Kak, kalau misalnya yang dipisah itu seperti apa? Nah, jadi adik-adik harus ingat, di akan dipisah kalau misalnya dia itu menyatakan tempat. Oke, jadi misalnya di pasar, di mall, karena itu menyatakan tempat, berarti so far dia tuh harus dipisah. Tapi banyak banget adik-adik yang kayak mereka tuh taunya di itu akan dipisah kalau cuman menyatakan tempat saja. Tapi adik-adik harus ingat kalau misalnya selain tempat, di itu akan dipisah dengan kata selanjutnya kalau menyatakan posisi. Jadi misalnya kata di antara, di awal, itu semua menyatakan posisi. Jadi otomatis dia tuh harus dipisah. Misalnya ambilkan buku saya di antara meja dan kursi itu. Nah karena di antara menyatakan posisi, segi penulisan dia itu harus dipisah. Jadi seperti itu ya. Misal, Kak, saya lihat dari A sampai error tulisannya sudah baku. Terus kebetulan ada yang pakai penulisan di, tapi dia sudah benar dipisah karena misalnya menyatakan tempat. Jadi gimana nih Kak, saya dapatkan jawabannya. Nah, jadi ini adalah langkah terakhir yang adik-adik harus tentukan, yaitu yang ketiga dilihat dari gabungan kata. Nah, gabungan kata. Adik-adik kalau misalnya review materi sebelumnya, jadi gabungan kata itu ada 2 kata yang penulisannya ada yang digabung, ada yang dipisah. Jadi kita lihat dulu, misalnya kata pertamanya tuh kata dasar, kata keduanya kata dasar, berarti penulisan itu harus dipisah. Misalnya rumah dasar, tangga dasar nggak pakai imbuhan, berarti otomatis dia tuh harus dipisah. Tapi misalnya kalau dia cuma satu imbuhan, maka dia tetap dipisah. Contohnya bertanda tangan. Nah, jadi contoh ya, ini kakak tuliskan contoh bertanda tangan. Bertanda tangan gabungan kata dari 2 kata, tanda dan tangan. Karena dia memiliki satu imbuhan, maka dari segi penulisan dia harus dipisah. Kemudian kalau misalnya 2 imbuhan gimana Kak? Jadi kalau 2 imbuhan dia baru digabung. Nah contohnya menggarisbawahi.
Menggarisbawahi gabungan kata dari kata apa? Garis dan bawah. Nah, jadi dia menggunakan imbuhan dua, yaitu imbuhan me dan imbuhan akhiran i. Nah, jadi ini aturannya. Jadi sebenarnya kalau penulisan kata, ini kalian bisa lihat saja dari segi opsinya tanpa perlu baca teksnya. Jadi kalian tinggal make sure dari setiap opsinya apakah baku atau tidak. Kalau memang semuanya baku, adik-adik baru beralih ke penulisan di. Oke, sekarang kita lihat untuk yang opsi alfa, di situ ada kata berdampak. Berdampak baku atau tidak? Nah, jadi jawabannya baku ya, sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, terus yang B, hati-hati karena biasanya orang mengatakan mempengaruhi. Jadi bisa saja termindset di pikirannya, oh yang baku tuh Kak mempengaruhi karena biasanya tuh saya dengarnya seperti itu. Nah, tapi tidak seperti itu. Adik-adik mulai detik ini harus ingat bahwa yang baku itu adalah memengaruhi. Jadi untuk dari opsi A dan B ini sudah benar penulisannya, berarti jawabannya bukan ya. Oke, kita lihat C, sanitasi. Sanitasi penulisannya sudah benar atau enggak? Nah, sudah benar ya. Jadi ini tambahan informasi buat adik-adik untuk kedepannya, mana tahu nanti di UTBK kata-kata ini muncul. Oke, selanjutnya yang delta, miliaran. Nah, miliaran itu pakai Y atau I? Ada yang sudah pernah cross-check di KBBI? Oke, nah jadi untuk miliaran yang benarnya tuh adalah pakai I, jadi nggak pakai Y. Jadi karena kita sudah mendapatkan kata yang tidak baku, maka otomatis ini adalah jawaban penulisan kata yang salah. Jadi kesimpulannya kalau adik-adik mendapatkan penulisan kata yang kurang tepat, lihat dulu dari bakunya, langsung lihat di opsi tanpa baca teksnya. Makanya kakak bilang kita harus tahu dulu setiap model soal yang memang tanpa baca teks kita bisa lihat dengan melihat opsi jawabannya saja. Oke, untuk nomor 1 aman. Jadi 3 item yang adik-adik harus perhatikan ya. Oke, jadi untuk nomor 1 jawabannya bagian delta. Oke, next kita lanjut ke soal nomor 2. Di sini dikatakan kesalahan penggunaan kesalahan penggunaan kata ya. Jadi kalau misalnya kesalahan penggunaan kata, jadi adik-adik harus pahami bahwa ini kita tidak bisa menggunakan cara kerja kesalahan penulisan kata. Jadi gimana Kak kalau misalnya kesalahan penggunaan kata? Jadi ada 2 item yang kalian harus perhatikan. Nah, jadi yang pertama, biasanya kesalahan penggunaan kata dilihat dari imbuhan salah. Imbuhan salah itu seperti apa Kak? Jadi ciri-cirinya kalau kita baca terus agak mengganjal, berarti bisa jadi ada kata yang salah imbuhan. Contoh, saya dibeli apel. Nah, itu aneh atau sudah benar? Aneh ya kalau kita dengar saya dibeli apel. Berarti bisa jadi imbuhannya salah dan memang salah, yaitu dikata dibeli. Jadi harusnya pakai imbuhan me. Saya membeli apel. Nah, jadi ini yang pertama. Jadi akan ketahuan kalau misalnya ada salah penggunaan imbuhan. Oke, misal, Kak saya baca dari A sampai error, ternyata semuanya sudah benar Kak. Saya juga baca nggak ada yang mengganjal. Jadi gimana nih saya dapatkan kesalahan penggunaan kata? Nah, untuk cara kedua, kalian lihat dari segi posisi. Posisi apa yang diperhatikan? Biasanya kebanyakan di soal OTBK kalian lihat dari segi posisi konjungsi. Oke, konjungsi apa lagi adik-adik? Ada yang tahu? Nah, jadi konjungsi itu adalah kata hubung. Jadi posisinya ada 2, jadi dia bisa di awal ataupun bisa di tengah. Jadi dia cuma 2 doang. Nah, jadi adik-adik harus hafal apa-apa saja konjungsi yang memang posisinya di awal, apa-apa saja yang memang posisinya di tengah. Nah, jadi kakak kasih contoh misalnya hubungan pertentangan. Nah, kan ada akan tetapi sama tetapi. Nah, kalau kita lihat dari konjungsinya, sebenarnya kan sama ya, akan tetapi dan tetapi. Tapi ternyata penggunaan dan posisi konjungsinya itu berbeda. Jadi ada yang di awal, ada yang di tengah. Nah, ada enggak yang tahu kira-kira yang di awal itu pakainya akan tetapi atau tetapi? Oke, nah jadi jawabannya itu adalah yang di awal akan tetapi, yang di tengah itu adalah tetapi. Jadi, misalnya tetapi dia ada di awal kalimat, berarti otomatis jawabannya salah karena
dalam hal ini harusnya tetapi ada di tengah, bukan di awal. Nah, tapi untuk menghemat waktu, biasanya karena yang ketahuan itu biasanya di imbuhan salah, maka fokus adik-adik lihat dulu, pastikan setiap kata ini sudah benar posisi imbuhannya di dalam kalimat yang ada dalam teks. Nah, jadi kita lihat ya. Oke, jadi imbuhan dulu yang kita lihat. Oke, kita lihat di perubahan kalimat 2, kakak bacakan. Perubahan iklim juga mengubah pola curah hujan, memengaruhi ketersediaan udara, dan memperburuk kerusakan akibat banjir dan kekeringan di seluruh dunia. Nah, ini aman ya. Jadi perubahan posisinya aman. Karena kalau kita baca, it's okay. Nggak ada yang mengganjal. Berarti kita kembali lagi ke bagian B. Peningkatan di kalimat 3. Nah, semua perhatikan kalimat 3 ya. Jadi coba perhatikan di kalimat ketiga, Badan Meteorologi Dunia WMO menyatakan peningkatan banjir dapat menghancurkan titik-titik air dan fasilitas sanitasi serta mencemari sumber-sumber air. Nah, jadi apakah penggunaan kata yang di kalimat kedua, di kalimat ketiga peningkatan sudah benar? Nah, sudah benar ya, jadi aman. Nah, sekarang kita lihat kata dimiliki pada kalimat keempat. Nah, kita lihat kalimat 4. Akibatnya juru bicara MO Claire Nulis mengatakan miliaran orang dimiliki akses yang terbatas. Dimiliki akses yang terbatas. Nah, kalaupun kita baca, ini kan aneh ya, kata dimiliki. Jadi, dalam hal ini otomatis harusnya kata dimiliki ini memiliki imbuhan yang salah. Karena ketika kita baca orang dimiliki akses, itu nggak masuk akal. Kita coba pakai imbuhan me. Nah, jadi kita pakai imbuhan me. Miliaran orang memiliki akses yang terbatas. Nah, itu baru ya, jelas ya. Nah, jadi kita sudah dapatkan jawabannya. Makanya kakak katakan prioritaskan dulu kalau misalnya kesalahan penggunaan kata, kita lihat dulu dari segi imbuhan salah. Nah, biasanya sudah ketahuan. Dan karena kita sudah dapatkan, yaitu jawabannya kata dimiliki. Karena kalau kita baca emang ada yang salah, imbuhannya salah. Jadi otomatis kesalahan penggunaan kata pada teks tersebut adalah bagian Charlie, yaitu dimiliki pada kalimat 4. Oke, jadi kesalahan penggunaan kata imbuhan salah. Yang kedua dilihat dari posisi. Oke, aman ya? Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor berikutnya, yaitu soal nomor 3. Wah, nah ini ada kesalahan penulisan kapital. Jadi, adik-adik kan sudah belajar apa-apa saja aturan yang misalnya di dalam huruf itu harus dikapitalkan. Dan salah satu yang sangat familiar itu kalau misalnya di dalam kalimatnya itu awal kalimat hurufnya itu harus kapital. Terus nama hari, nama orang, nama instansi, dan seterusnya. Jadi kita tinggal make sure ke setiap kalimatnya kira-kira yang mana penulisan huruf kapitalnya salah. Berarti kita mulai dulu dari yang alfa ya, yaitu kalimat 1. Nah, jadi let's go. Kalimat 1 kita lihat. Nah, jadi di sini kalimat satunya selain awal kalimat ada enggak yang kapital? Oke, nggak ada ya. Yang dikapitalkan itu cuman yang ini. Yang awal kalimat yaitu kata bahaya. Berarti kan otomatis penggunaan huruf kapitalnya sudah benar. Berarti kita lanjut melihat ke opsi selanjutnya, yaitu di kalimat ke-6. Nah, jadi kita lihat kalimat 6. Jadi pastikan lihat kalimat 6 selain di awal kalimat apakah ada yang kapital atau tidak ada. Kalau kita lihat sejauh ini di kalimat 6 tidak ada yang kapital ya selain yang di awal kalimat. Nah, tapi kalian pastikan perhatikan setiap katanya karena jangan sampai ada misalnya nama hari atau misalnya nama instansi atau misalnya nama orang yang dia itu tidak mengkapitalkan yang harusnya dari segi aturan harusnya dikapitalkan. Oke, diperkirakan sosial ekonomi pertumbuhan penduduk dan tentu pertumbuhan penduduk dan tentu perubahan sumber air kata nulis. Nah, jadi dalam hal ini kalau adik-adik lihat di sini ternyata ada pendapat seseorang. Jadi pendapat seseorang di sini adalah bernama nulis. Nah, kalau kita lihat di sini penggunaan N-nya tidak kapital ya.
Jadi otomatis penulisan huruf kapitalnya salah. Jadi dalam hal ini karena dia berupa nama orang, N itu harus kapital. Jadi ini sudah wajib ya adik-adik. Jadi pastikan selain kalian perhatikan dari apa-apa saja yang dikapitalkan, kalian lihat juga dari segi katanya jangan sampai dia selipkan nama orang atau instansi kemudian dia tidak mengkapitalkan. Nah, jadi ini emang agak tricky, jadi harus hati-hati. Nah, jadi ingat ya, nama orang itu wajib harus kapital. Jadi untuk nomor 3 ya, berarti nomor 3 kita sudah mendapatkan ya, kalau misalnya kesalahan penulisan huruf kapital itu ada di kalimat ke-6. Nah, jadi di kalimat ke-6 di kata nulis. Nah, karena ini nama orang, jadi harusnya kapital. Oke, nama orang. Jadi harusnya kapital. Nah, jadi N-nya dikapitalkan. Jadi memang kalau huruf kapital kita harus teliti dalam melihat kata-katanya. Oke ya, jadi untuk nomor 3 aman, yaitu jawabannya bagian Bravo. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Wah, ternyata kalau kita lihat ditampilkan lagi teksnya. Tapi dalam hal ini yang kakak bilang fokus dulu ke soalnya. Jadi kalian langsung cari soalnya terlebih dahulu. Nah, di soal nomor 4, di sini dijelaskan ada penggunaan kata dia, terus dikatakan merujuk pada siapa. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik temukan ada kata ganti orang seperti seperti dia, mereka, ini, itu, tersebut, itu namanya kata rujukan. Nah, kata rujukan itu ada 2. Nah, jadi kata rujukan kita harus lihat ada 2 posisi. Jadi yang pertama kalimat dalam soal. Oke. Kalau belum dapatkan clue-nya baru lihat kalimat sebelumnya. Oke, kalimat sebelumnya. Oke, nah jadi ini ada 2 yang kalian harus cross check dulu. Berarti kita harus pastikan di kalimat yang dimaksud dalam soal. Nah, kita lihat kata dia pada kalimat terakhir. Berarti kita lihat dulu kalimat terakhir. Oke, kalimat terakhir di situ dikatakan di kalimat 6, bahkan seorang dokter anak pun harus dibekali keterampilan kursus agar dia dapat melakukan pijat bayi. Nah, di sini ada kata dia. Nah, apakah ada clue sebelum kata dia di kalimat 6? Jawabannya ada ya. Dia yang dimaksud siapa? Yaitu seorang dokter anak. Kalau misalnya kalian sudah dapatkan clue yang dimaksud di kalimat yang ada di dalam soal, berarti kalian tidak perlu lagi baca kalimat sebelumnya, yaitu kalimat 5. Nah, jadi sekarang kita lihat dokter anak. Ada enggak di dalam opsinya? Ada ya, yaitu di opsi Bravo, dokter anak. Nah, jadi ingat kata rujukan ada 2 hal yang kalian harus perhatikan. Lihat dari kalimat dalam soal, kalau belum dapat baru baca kalimat sebelumnya. Oke, jadi untuk nomor 4 clear ya, jawabannya bagian Bravo. Next kita lanjut ke soal nomor 5. Nah, di sini dikatakan gagasan utama. Kak, gagasan utama itu artinya apa? Nah, jadi gagasan utama ini bisa dikatakan dia itu pemegang topik. Jadi dalam hal ini posisinya gagasan utama biasanya ada di dalam yang namanya kalimat utama. Kak, kalimat utama itu apa? Nah, jadi kalimat utama itu adalah kalimat dasar. Jadi ciri-cirinya, karena kalimat ini pemegang topik, kalau misalnya kalimat pemegang topiknya ini dihilangkan, berarti kalimat yang lainnya itu tidak akan ada. Karena apa yang dia akan bahas kalau misalnya kalimat pemegang topiknya ini dihilangkan. Nah, itu yang kalian perlu pahami. And for your information, biasanya pembuat soal UTBK untuk posisi kalimat utama karena waktu, dia itu biasanya menaruh kalimat utamanya itu di kalimat nomor 1.
Jadi kalian sebenarnya tidak perlu baca keseluruhan teksnya. Jadi kalian tinggal make sure dulu di kalimat 1, terus lihat di kalimat-kalimat sebelumnya, apakah memang dia membahas apa yang dijelaskan di kalimat 1 atau tidak. Jadi kita pastikan dulu ya, kan berarti bisa jadi kalimat 1 nih. Nah, jadi berarti kita lihat di teksnya terlebih dahulu. Oke, jadi ini kakak izin hapus ya. Oke, jadi dalam hal ini di kalimat 1 dikatakan pijat bayi tidak boleh sembarangan. Ini adalah kata kuncinya. Kita lihat di kalimat kedua, apakah dia membahas pijat bayi atau tidak? Oke, jawabannya masih membahas. Dikatakan pijat bayi dipercaya dapat merangsang pertumbuhan otot dan saraf. Terus kemudian yang ketiga, tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah pijat bayi masih aman? Masih membahas berkaitan dengan kalimat 1. Dan ini kalau kalian baca, dipertegas di kalimat keempat dan kalimat 5, bahwa di situ dikatakan pijat pada bayi cukup baik tetapi harus dilakukan dengan metode dan cara yang tepat. Kemudian dikatakan tidak semua orang melakukan pijat bayi karena diperlukan keahlian khusus. Jadi dalam hal ini relevan dengan apa yang dijelaskan di kalimat awalnya, yaitu pijat bayi tidak boleh sembarangan. Jadi otomatis untuk dari segi posisi gagasan utamanya sudah benar ada di kalimat nomor 1. Jadi sebenarnya kalau kalian dapat soal seperti ini, kalian sudah bisa langsung merasa bahwa oh ini kayaknya kalimat 1. Karena memang di dalam soal biasanya yang diberikan itu untuk posisi kalimat utama atau gagasan utamanya ada di kalimat 1. Jadi jawabannya bagian alfa, kalimat 1 ya. Jadi memang adik-adik harus cross check dulu. Tapi memang di kebanyakan soal UTBK biasanya memang ada di kalimat 1. Jadi itu ya. Jadi sebenarnya ini bisa dikerjakan sepersekian detik. Oke, jadi kakak rasa udah aman untuk dari segi kata rujukan dan gagasan utama. Jadi mohon adik-adik ingat setiap cara kerja yang kakak sudah berikan. Berarti dengan ini kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal berikutnya kita lihat ya. Jadi oke, konjungsi yang kurang tepat. Nah, tadi kakak sempat spill di awal bahwa konjungsi kan dia itu adalah kata hubung. Dan berhubung, kata hubung itu kakak katakan ada dua posisinya. Jadi kalau bukan di tengah, bisa saja di awal. Nah, jadi ini ada dua hal, ada dua posisi. Jadi kalian tinggal pastikan dulu setiap posisi konjungsi yang ada di dalam opsi, apakah memang sudah benar di dalam teksnya atau tidak. Nah, jadi dalam hal ini kita lihat dulu posisinya. Jadi untuk yang A, dengan pada kalimat 1. Jadi untuk dengan, adik-adik ingat saja, dengan itu adalah konjungsi hubungan cara atau menyatakan alat. Kemudian dari segi posisi, jadi dia itu posisinya tergantung. Bisa di awal kalau dia menyatakan keterangan atau posisinya dia bisa di tengah. Nah, jadi ini untuk yang alfa. Terus yang kedua ada konjungsi dan. Dan adalah konjungsi hubungan penambahan informasi. Jadi apa yang dikatakan di kata sebelumnya dia tambahkan lagi di bagian terakhirnya. Dan itu posisinya dia hanya di tengah. Nah, jadi di tengah ya. Jadi kalau misalnya di awal berarti posisi konjungsinya kurang tepat. Kemudian ada tetapi. Nah, tetapi kan tadi kita sempat bahas nih. Tadi tetapi hubungan apa? Oke, pertentangan. Posisinya di mana? Di A. Oke, awal atau tengah? Jadi harus hati-hati. Jadi kalau tetapi posisinya dia ada di tengah. Jadi kalau akan tetapi dia itu posisinya ada di awal. Jadi itu ya. Nah, jadi pertentangan di tengah. Oke, selanjutnya ada konjungsi karena. Nah, ini juga langganan masuk di soal UTBK. Jadi kalau misalnya konjungsi karena, dia itu adalah hubungan kausalitas. Oke, posisinya dia sama kayak dengan. Jadi dia itu multifungsi.
Jadi posisinya bisa di awal, bisa di tengah. Jadi kalau kalian temukan karena ada di dalam kalimat dia di awal itu aman, di tengah pun dia juga aman. Nah, jadi gitu ya. Terus yang terakhir ternyata ada konjungsi bahkan. Nah, jadi bahkan itu adalah hubungan penegasan. Jadi istilahnya dia menegaskan situasi di kalimat sebelumnya. Misalnya, saya berangkat ke sekolah pagi-pagi bahkan sampai orang rumah saya belum pada bangun. Nah, jadi dia jelaskan bahwa selain saking paginya dia ke sekolah, orang rumahnya belum bangun, dia sudah berangkat ke sekolah. Nah, itu namanya penegasan. Jadi kalau misalnya untuk penegasan sama, dia multifungsi juga. Jadi so far dia bisa di awal, bisa di tengah. Nah, karena kita sudah tahu dari segi posisi dari setiap opsi yang ada, jadi kita tinggal pastikan dulu. Oke, jadi ada dengan di kalimat satu. Jadi sebenarnya kalau kita mau berpikir secara logika, berarti kan untuk dengan, karena dia posisinya di awal atau di tengah, berarti kan otomatis di kalimat satu itu sudah benar posisinya. Karena tidak mungkin di teks dia taruh di akhir. Nah, jadi yang awal dan tengah itu kalian abaikan dulu. Jadi berarti karena dan juga bahkan. Karena otomatis dia sudah benar. Karena dia multifungsi. Bisa di awal, bisa di tengah. Nah, dua inilah yang kalian pastikan. Dan sama tetapi pastikan dia ada di tengah di dalam kalimat yang ada di opsi. Kalau memang salah, nah, berarti itu jawabannya. Berarti kita lihat dulu dan di kalimat kedua ya. Nah, jadi kita lihat dulu kalimat kedua. Oke, jadi kakak izin hapus. Oke, kita lihat kalimat kedua. Oke, ada yang dapat dan posisinya ada di mana? Tadi di tengah ya, dan kita lihat di kalimat dua pun posisi dan sudah benar ada di tengah. Nah, jadi ini aman. Jadi berarti bisa jadi kalau kita lihat kembali di dalam opsi, bisa jadi tetapi di kalimat 3. Nah, kita lihat kalimat 3 terlebih dahulu. Apakah memang tetapinya ada di tengah atau tidak? Wah, ternyata tidak. Dia menaruh ada di awal. Berarti otomatis tetapi inilah yang menjadi posisi konjungsi yang salah, kurang tepat. Karena dia taruh di awal, sementara tetapi harusnya di tengah. Nah, jadi berarti ini sudah dapat ya. Makanya kakak selalu jelaskan kalau misalnya untuk konjungsi ada baiknya kalian hafal memang. Selain dipahami harus dihafal. Karena ini kalian bisa mempercepat untuk pengerjaan soal di berikutnya. Nah, jadi kayak gitu ya. Jadi oke. Berarti kita sudah dapat tetapi di kalimat 3 dengan ini berarti ada di opsi. Oke, di opsi Charlie ya. Oke, jadi hafal dengan karena sama bahkan bisa di awal bisa di tengah untuk dan sama tetapi dia hanya bisa ada di tengah kalimat. Jadi seperti itu adik-adik. Oke, untuk konjungsi aman ya. Jadi tinggal adik-adik hafal saja dari segi posisinya. Oke, berarti karena sudah clear, berarti kita lanjut ke soal berikutnya. Wow, ternyata ingat fokus dulu ke soal, jangan langsung ke distract dengan yang ada di dalam teks. Mau sepanjang apapun, baca dulu soalnya. Nah, soalnya lagi-lagi dikatakan penulisan huruf kapital yang kurang tepat. Jadi dalam hal ini kita pastikan kapitalnya sudah benar atau salah. Nah, jadi kita lihat dulu kalimat 1. Di kalimat 1, selain di awal kalimat, adakah yang kapital? Oke, tidak ada ya. Oke, tapi adik-adik perlu kalian ketahui karena di sini kakak lihat ada kata Anda. Anda di situ ada yang kapital, ada yang tidak. Nah, perlu adik-adik ketahui kalau misalnya penulisan huruf kapital, kalau ada kata sapaan pastikan cross check dulu. Nah, karena itu berpotensi dia harus kapital. Nah, jadi penulisan huruf kapital ya. Jadi penulisan huruf kapital. Jadi salah satu aturan penulisan huruf kapital kalau misalnya dia itu menjelaskan hubungan kekerabatan. Oke, hubungan kekerabatan. Oke,
Hubungan kekerabatan itu berarti apa? Berarti ini berkaitan dengan lawan bicara kita. Jadi kayak bisa kata bapak, oke, bisa ibu, bisa Anda, saudara, dan seterusnya. Nah, tapi hubungan kekerabatan ini tidak bisa kita langsung katakan harus kapital kalau ada di dalam kalimat. Jadi kita lihat dulu apakah hubungan kekerabatannya ini sifatnya sapaan atau tidak. Kak, jadi gimana nih? Misalnya ada kata bapak, Anda, atau ibu, itu gimana? Kira-kira bagaimana kita tahu dia sapaan atau tidak? Nah, jadi oke, kakak kasih dua contoh biar kalian paham. Misalnya contoh yang kakak berikan, semua bapak dan ibu kami sudah makan. Oke, ini yang pertama ya. Terus yang kedua misalnya bagaimana kabar Anda. Nah, bagaimana kabar Anda? Oke. Nah, jadi terlihat di sini ada dua kalimat. Jadi kalau kalian perhatikan di dua kalimat ini ada hubungan kekerabatannya. Yang mana, Kak? Jadi yang pertama ada kata bapak dan ibu, yang kedua adalah Anda. Tapi permasalahannya di sini ada yang kapital, ada yang tidak. Nah, jadi gimana saya tahu dia sifatnya sapaan? Jadi pastikan adik-adik pahami. Jadi yang pertama itu adalah kalian lihat dari segi intonasi. Nah, intonasi itu apa? Intonasi itu adalah nada bicara. Jadi tinggi rendahnya kita berbicara. Nah, jadi kalau misalnya intonasinya datar ketika kita baca, berarti hubungan kekerabatannya itu tidak sapaan. Berarti dia dikecilkan. Tapi kalau misalnya intonasinya agak naik, tidak datar, berarti otomatis dia itu sifatnya sapaan, berarti harus kapital. Nah, jadi itu ya. Terus misalnya, Kak, saya tidak tahu nih bagaimana cara intonasi yang baik dan benar. Jadi kalian lihat yang kedua, yaitu model kalimatnya. Jadi kalau model kalimatnya dia menceritakan orang lain, berarti dia tidak sapaan. Berarti dia harus huruf kecil. Nah, tapi kalau misalnya kalimatnya itu langsung berkaitan sama orangnya, berarti dia sifatnya sapaan, berarti harus kapital. Nah, kita praktekkan ya. Yang pertama, kakak baca. Semua bapak dan ibu kami sudah makan. Semua bapak dan ibu kami sudah makan. Nah, intonasinya itu kan kalau kalian dengar dia datar ya. Terus kalau kita lihat kalimatnya dia menceritakan orang lain. Siapa yang dia ceritakan? Bapak sama ibunya. Berarti hubungan kekerabatan yang ada di kalimat satu ini dia tidak sapaan. Berarti otomatis ini salah penulisan huruf kapitalnya. Jadi dia harusnya huruf kecil. B sama I. Sekarang kita lanjut ke kalimat kedua. B. Kakak baca ya. Bagaimana kabar saudara? Nah, jadi intonasinya naik ya. Terus ternyata kalimatnya itu berkaitan langsung sama orangnya. Nah, berarti sifat Anda ini sapaan. Berarti A-nya itu harus kapital, tidak boleh kecil. Nah, jadi itu. Dan pada dasarnya FYI kalau misalnya Anda biasanya itu langsung berhubungan sama orangnya. Jadi otomatis sifatnya itu sapaan. Jadi harus kapital selain di awal kalimat. Oke, jadi kakak baca ya kalimat pertama. Di situ ada kata Anda. Nah, jadi Anda. Sebenarnya ini harusnya salah. Sebelum mulai bersih-bersih, matikan ponsel Anda. Nah, ada intonasi yang tinggi. Berarti otomatis berkaitan sama orangnya. Nah, berarti Anda tersebut harusnya huruf kapital. Nah, makanya kalau adik-adik perhatikan di kalimat kedua, kalimat ketiga. Nah, ini kata Andanya semua kapital karena memang sifatnya sapaan. Nah, jadi merujuk pada orangnya secara langsung. Jadi karena kalimat satu Andanya huruf kecil, berarti otomatis kita sudah dapatkan jawabannya yaitu kalimat nomor 1. Nah, jadi memang harus detail, teliti kalau misalnya kita lihat dari segi penulisan huruf kapital. Oke, jadi aman untuk soal ini? Oke, aman ya? Oke, jadi kalau gitu kakak izin hapus, kita langsung ke soal berikutnya. Oke, penggunaan tanda baca.
Oke, penggunaan tanda baca. Jadi kalau misalnya penggunaan tanda baca yang kurang tepat, berarti kalian ingat dulu ada konjungsi yang harus didahului koma, ada konjungsi yang tidak boleh didahului koma. Nah, jadi kalian make sure dulu kalau misalnya ada kata seperti, terus ada tetapi, ada sedangkan, ada melainkan, ada yaitu atau yakni. Oke, yaitu atau yakni. Ini posisinya di tengah kalimat ya. Jadi pastikan sebelum konjungsinya itu harus ada koma. Jadi kalian lihat dulu di dalam kalimat itu mana tahu keempat konjungsi ini digunakan dan kemudian ternyata dia tidak menggunakan koma. Nah, untuk seperti itu ada dua aturannya. Jadi kadang ada yang didahului koma, ada juga yang tidak. Nah, jadi bagaimana kalau misalnya seperti ini? Nah, jadi kalau misalnya dia menggunakan koma sebelum seperti, kalau setelah sepertinya itu berupa perincian. Oke, jadi ini yang pertama. Tapi gimana Kak kalau misalnya sepertinya itu tidak didahului koma? Nah, jadi kalau misalnya tidak didahului koma, itu berarti kalimat setelahnya itu berupa perumpamaan. Oke, kakak kasih contoh biar kalian lebih paham. Oke, misalnya saya membeli perabotan rumah seperti meja dan kursi. Seperti meja dan kursi. Meja dan kursi, apakah dia perumpamaan atau contoh atau tidak? Nah, contoh ya, karena dia berikan contoh perabotan rumah yang dibeli itu apa. Nah, jadi otomatis harus ada koma sebelum sepertinya. Cuman kalau misalnya perumpamaan kakak kasih contoh, ibuku seperti malaikat. Nah, jadi dalam hal ini dia lebih ke perumpamaan. Jadi sebelum seperti itu tidak boleh pakai koma. Nah, jadi karena kalian sudah tahu rujukan konjungsinya, jadi kita lihat dulu di setiap soalnya. Kita lihat dulu berarti kata seperti ya. Mana tahu di dalam kalimat itu ada yang menggunakan seperti. Oke, jadi kakak izin hapus. Oke, di situ ada kata seperti. Oke, ada ya. Ada di kalimat berapa? Kalimat pertama ada seperti. Ingat, kalau dia contoh berarti sebelumnya wajib koma. Kalau dia berupa perumpamaan berarti tidak boleh pakai koma. Kakak bacakan kalimatnya. Sebelum mulai bersih-bersih, matikan ponsel Anda dan lepas semua aksesori pendukung seperti casing tambahan. Seperti casing tambahan, aksesori yang dibahas. Berarti dalam hal ini berupa contoh. Jadi wajib harus menggunakan koma. Nah, jadi di sini ada enggak koma yang kalian lihat? Tidak ada ya? Nah, berarti kita sudah dapatkan jawabannya, yaitu ada di kalimat 1. Nah, jadi seperti itu. Makanya kakak bilang harus hafal konjungsi apa yang harus didahului koma, atau harus hafal juga konjungsi yang tidak boleh didahului koma. Jadi mungkin di pertemuan sebelumnya kalian sudah sudah dijelaskan misalnya konjungsi yang tidak boleh didahului koma itu salah satunya adalah konjungsi karena, sehingga, maka, dan seterusnya. Jadi itu adalah memang konjungsi di tengah yang wajib tidak boleh ada koma. Nah, jadi gitu ya. Oke, selanjutnya kita ke soal berikutnya yaitu penggunaan ejaan yang salah. Nah, penggunaan ejaan. Jadi ejaan itu ada beberapa hal yang kalian harus perhatikan. Jadi kayak ini bukan berbicara tentang hurufnya saja, tapi ada beberapa item yang kalian harus tahu. Jadi yang pertama itu kapital. Jadi kalau misalnya kapitalnya salah, berarti ejaannya salah, kurang tepat. Oke, selain kapital, lihat dari penulisan huruf miring. Kalau misalnya yang harusnya miring tapi tidak dimiringkan, berarti itu ejaannya salah. Kalau misalnya belum dapat jawabannya, kalian lihat dari segi tanda baca. Jadi kalau misalnya ada tanda baca yang salah, berarti otomatis dia itu penggunaan ejaannya salah. Tapi prioritaskan dulu yang ini, kapital sama miring. Oke ya. Nah, jadi berarti kita lihat dulu. Namun, namun.
By the way, namun itu posisinya ada di tengah. Ada di awal. Jadi ada di awal ya. Jadi namun itu ada di awal. Jadi otomatis wajib sudah benar dia harus kapital karena di awal kalimat. Terus tadi kakak bilang kalau Anda itu rujukannya dia lebih ke sapaan, berarti dia itu sudah benar A-nya itu harus kapital. Oke. Selanjutnya yang Charlie aksesori. By the way, banyak banget yang menyangka bahwa aksesori itu tidak baku karena yang biasanya orang katakan itu adalah aksesoris. Tapi FYI, aksesoris itu tidak baku, jadi aksesori yang baku ya. Jadi otomatis benar, kita lihat. Ini dia kecilkan. Apakah memang posisi aksesori itu ada di tengah-tengah dan ternyata benar. Dia ada di tengah kalimat, berarti so far sudah benar dia huruf kecil. Terus yang delta O, ada screen protector. Nah, jadi ini kan bahasa asing. Kalau bahasa asing harus dimiringkan. Nah, jadi harus dimiringkan ya. Nah, jadi karena ini harus dimiringkan, berarti otomatis kita cek dulu di dalam kalimatnya. Ada di kalimat terakhir. Dia miringkan atau tidak? Jawabannya tidak. Nah, berarti dalam hal ini penggunaan ejaannya yang salah itu adalah bagian delta. Karena screen protector harusnya huruf kecil, ternyata harusnya huruf miring, ternyata tidak dimiringkan. Jadi seperti itu ya. Oke, jadi kakak rasa untuk soal ini aman. Oke, kakak percepat, kita lanjut ke soal berikutnya. Kata ini pada kalimat 6. Jadi ini ada rujukan. Oke, masih ingat baca kalimat yang dimaksudkan di soal. Kalau belum dapat berarti baca kalimat sebelumnya. Jadi kita lihat kalimat 6. Kalimat 6 di situ dikatakan, oke, hal ini. Nah, di sini belum ada clue yang dia jelaskan. Jadi otomatis kita belum mendapatkan apa yang dimaksud dari kata ini. Berarti kita harus baca kalimat 5. Kalimat 5 coba diperhatikan, pola hidup masyarakat masa kini dengan masa lalu sangat berbeda. Oke, pola hidup masa kini dan masa lalu itu sangat berbeda. Berarti itu jawabannya. Kita lihat di opsinya ya. Oke, ada enggak dijelaskan? Oke, ada ya. Jelas yaitu ada di bagian alfa. Pola hidup masyarakat yang berbeda berdasarkan zaman. Yaitu ada masa lalu dan masa sekarang. Jadi otomatis jawabannya alfa ya. Jadi kakak rasa kalau rujukan aman karena ini lebih kepada lebih kepada kalimat sebelumnya yang kita baca, kita sisa mencari clue-nya. Oke, sekarang kita lanjut nomor berikutnya, hubungan pertentangan. Jadi pertentangan tadi konjungsi apa? Jadi pertentangan itu kalau dia menggunakan konjungsi akan tetapi, oke, tetapi, sedangkan, dan melainkan. Jadi otomatis kalian cari saja konjungsi yang menggunakan konjungsi ini. Atau menggunakan konjungsi namun. Nah, makanya kakak bilang harus dihafal. Jadi kalau di dalam kalimat itu menggunakan akan tetapi, sedangkan, melainkan, atau namun, berarti otomatis dia itu hubungan pertentangan. Jadi kita langsung lihat di kalimat sebelumnya, apakah ada yang menggunakan konjungsi tersebut? Oke, kita lihat ya. Oke, di 1 aman, aman ya. Kalimat 2 aman, 3 oke aman, oke 4 aman. Nah, sekarang coba adik-adik perhatikan kira-kira di kalimat mana yang menggunakan hubungan pertentangan. Jadi kalau misalnya kita tadi lihat di opsi ada kalimat 4. Kalimat 4 ada tetapi. Oke. Di situ untuk tetapi tidak ada ya di kalimat keempat. Oke, berarti kita lihat di opsi berikutnya kalimat 5. Nah, kita lihat kalimat 5. Kalimat 5 tidak ada juga menggunakan konjungsi tetapi. Oke, kita lihat berarti di kalimat 1. Kalimat 1 ada tetapi? Tidak ada ya. Terus kita lihat di kalimat 2 dan kalimat 7. Kalimat 2 aman, kalimat 7 ada tetapi. Nah, berarti jawabannya ada di kalimat 7. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi jawabannya bagian error. Oke, dan terakhir
kita bahas soal penggunaan kata yang tidak baku. Jadi kata tidak baku itu berarti tidak sesuai dengan KBBI. Kita lihat langsung di kalimat 7 terlebih dahulu. Jadi kita lihat kalimat 7. Oke, kalimat 7. Dampak lain globalisasi adalah perkembangan teknologi canggih. Nah, jadi jangan sampai kalian bilang, oh ini kayaknya typo yang buat soal. Nah, ternyata padahal itu sudah benar jawabannya. Canggih nggak baku ya, harusnya double G. Harusnya canggih. Nah, jadi otomatis jawabannya untuk kata yang tidak baku ada di opsi alfa. Oke? Oke. Ternyata masih ada satu soal dan ini bisa dikerjakan sepersekian detik. Jadi adik-adik langsung lihat di soal, ternyata hubungan antar kalimat. Kalau hubungan antar kalimat, lihat konjungsi awal dan konjungsi, lihat kalimat pertama dan kalimat kedua. Di kalimat pertama sampai sini ditandai konjungsi selain itu, berarti so far kita sudah dapatkan jawabannya. Jadi ingat kalau selain itu posisinya di awal, dia itu adalah hubungan penambahan. Jadi di awal yaitu selain itu. Jadi ini ya yang adik-adik harus perhatikan. Jadi makanya kakak bilang kalau konjungsi memang wajib dihafal karena sepersekian detik kita bisa jawab kalau kalian sudah hafal. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi ini adalah pembelajaran kita untuk PBM hari ini. Terima kasih untuk antusias adik-adik dan thank you untuk kesempatan hari ini dan tetap semangat untuk mempersiapkan diri kalian menuju ujian UTBK. Kalau gitu saya atas nama Andrian Jones Reil pamit undur diri. Sampai jumpa dan see you next time. Bye-bye guys.